Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Esensi Talks. Suasana duka menyelimuti kader dan simpatisan PKS DKI Jakarta karena wafatnya seorang kader senior, guru, dan tokoh teladan di antara mereka, yaitu Haji Muhammad Arifin. Ketua fraksi PKS DPRD Jakarta itu menghembuskan napas terakhir pada tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah atau 10 Agustus 2021. Muhammad Arifin wafat dalam usia 58 tahun karena sakit. Banyak cerita dan testimoni terkait sosok beliau semasa hidupnya. Cerita tentang keteladanan seorang guru, loyalitas seorang kader, dan kedermawanan seorang anggota legislatif. Untuk membahasnya, telah hadir dua orang narasumber, yaitu Dedi Supriyadi, anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, dan Ahmad Mardono, Ketua DPD PKS Jakarta Utara. Dari kedua narasumber, kita akan berbagi cerita bagaimana keduanya berinteraksi dengan almarhum Muhammad Arifin semasa hidupnya. Yang pertama tentunya saya mulai dengan Bapak Ahmad Mardono sebagai pimpinan wilayah di mana Ustadz Arifin berdomisili ketika beliau beraktivitas sebagai kader dakwah. Assalamualaikum Ustadz Mardono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Pak Eci, alhamdulillah sehat. Pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya tokoh dan guru teman seperjuangan bagi seluruh kader PKS di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Nah, kita dalam hal ini akan mengenang beliau tentunya dengan mengetahui jasa-jasa beliau, ajaran-ajaran beliau yang tentunya bisa bermanfaat untuk seluruh anggota dan kader PKS, juga tentunya kepada warga di DKI Jakarta. Nah, pertanyaan pertama tentunya sebelum kita berbincang, ini sudah berapa lama kenal dengan almarhum Pak Mardono? Ya, kurang lebih hampir 20 tahun mungkin ya, 20 tahun lebih. 10 tahun lebih. Kenal sebagai apa? Sebagai tetangga, sebagai guru, apa sebagai apa ketika awal? Saya kebetulan sudah lama memang mengenal beliau. Ketika saya setelah menikah, saya pindah ke Jakarta Utara. Itu kurang lebih tahun 98. Dan sebelumnya saya di Jakarta Selatan. Dan pertama kali bertemu beliau saat beliau menjadi pimpinan wilayah di Jakarta Utara ya. DPD gitu Pak? Kira-kira begitu. Kemudian saat itu beliau dengan khasnya menggunakan Vespa tahun 60-an ya. Saya menyapa, disitulah pertemuan pertama kali saya ketika di Jakarta Utara. Kira-kira gitu Pak Eci. Pesan pertama setelah bertemu beliau apa Pak? Pesan pertama saya memang orang yang sangat sederhana. Dari penampilan ketika beliau menggunakan Vespa yang cukup kuno gitu ya, cukup lama dan tidak terkesan mewah. Kemudian juga setelah saya mengetahui rumahnya, beliau kebetulan saat itu beliau tinggal di Cilincing dan rumahnya itu menumpang di rumah dari salah seorang muridnya. Itu sekitar tahun berapa kira-kira? Tahun ya 98-an, 99 ya, ketika saya pindah ke Jakarta Utara. Baik. Kayak gitu Pak Eci. Selama dengan beliau berarti kan sudah cukup lama, 20 tahunnya. Itu ada kesan yang paling sangat sulit dilupakan dengan beliau selama dengan beliau? Pertama yang sangat berkesan pada diri saya pertama adalah ketegasan beliau.
beliau mendidik murid-muridnya dengan tegas, dengan sedikit keras, dan itu sangat membekas pada diri kami dengan kerasnya beliau sehingga kami terdidik juga untuk bisa disiplin. Kedua, kesan yang sangat mendalam di hati saya adalah kedermawanan beliau. Meskipun beliau tidak cukup memiliki, tetapi beliau memang dari awal yang saya kenal itu mudah berbagi dengan siapapun. Jadi saya sendiri pernah merasakan ketika beliau pertama kali menjadi anggota dewan di periode-periode awal sebelum tahun 2014 atau di tahun 2012 saat itu ya, yaitu memang beliau sangat 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 dermawan lah kepada teman-teman, kepada murid-muridnya. Kira-kira gitu Pak Eci. Secara konkret misalnya pernah nggak, contohnya misalnya pernah makan bareng, pernah naik gunung bareng, pernah goes bareng, kira-kira yang wah kayaknya ini bersama dia ini nggak bisa dilupakan nih kira-kira. Ya, memang kalau kebetulan kalau saya sendiri pribadi pernah bersama naik gunung, bersama berkemah, yang saat itu mungkin kita sama-sama mengetahui ya, dulu kita juga usia kita masih cukup muda, kita ayam naik gunung, Gunung Halimun, terasa memang ya kebersamaan dengan beliau, terkesan dengan semangat beliau ya. Kemudian juga tadi ya, untuk beliau bukan orang yang suka makan-makan bermewah-mewahan, dan itu saya rasakan beliau sangat sederhana. Barangkali kalau makan ya makan di tempat-tempat yang biasa lah, jauh dari kesan yang mewah. Kira-kira gitu kalau yang pernah saya alami. Baik. Selanjutnya kita ke Pak Dedi. Pak Dedi, ini kan sebagai anggota DPRD fraksi PKS DKI Jakarta, sudah berapa lama kenal dengan almarhum Ustadz Muhammad Arifin? Kalau kenal beliau memang sejak partai berdiri ya, terutama 98. 98. Karena memang kan kami langsung jadi pengurus ya di Jakarta. Beliau ketua DPD PKS Jakarta Utara, saya salah seorang ketua dari ketua bidang di DPD Jakarta Pusat. Dan setelah itu yang nggak jauh-jauh kan kita DPD DKI Jakarta juga menjadi pengurus. Cuma memang karena bidang kami memang biasanya beda ya. Saya kan dari Polhukam, kemudian ke Humas. Kalau beliau kan akreditasi gitu ya, yang memang menjadi tulang punggung partai ya. Kesan selama bersama beliau seperti apa, Pak? Ini seperti gini, Pak. Sebentar, Pak Dedi. Kalau misalnya saya minta 3 kata untuk beliau nih, kira-kira kata apa yang pas untuk menggambarkan sosok almarhum Ustadz Muhammad Arif ini? Beliau tegas, loyal, dan persisten ya. Persisten itu sama sama. Bisa jelaskan dulu Pak, satu-satu Pak, dijelaskan satu-satu. Pertama. Jadi memang beliau itu orang yang memang karena pengetahuannya ya bidang agama dan sebagainya, sehingga dan biasa menghadapi masyarakat ya. Jadi memberikan segala sesuatu pandangan-pandangan itu memang dengan ketegasan-ketegasan berbasis keilmuan beliau, itu ilmu agama beliau. Kemudian loyalitas beliau, loyalitas itu memang tidak dipertanyakan lagi lah. Beliau selalu mengacu kepada arahan-arahan partai yang tertulis gitu ya, maupun yang disampaikan secara lisan yang beliau dapatkan itu disampaikan lagi secara utuh ke bawah tanpa tambahan-tambahan gitu ya, tanpa belak-belok ya, tanpa lurus ya? intensi pribadi ya, nggak ada yang masuk gitu. Semua nyampe gitu. Itu menunjukkan loyalitas beliau yang luar biasa partai dan persisten. Artinya beliau tuh memperjuangkan segala sesuatu itu terus menerus, nggak berhenti gitu. Sebelum tujuan itu tercapai, beliau akan terus berjuang.
terlepas dari hasilnya ketika berhadapan dengan pihak-pihak lain gitu. Itu harus ada penyesuaian, tapi dalam memperjuangkannya beliau tetap persisten. Itu Baik yang Pak Dedi, beliau kan menghembuskan napas terakhir itu dalam posisi sebagai ketua fraksi PKS ya. Nah, beliau kan sakit cukup lama. Bagaimana beliau memimpin fraksi dalam kondisi mereka kurang sehat? Dia kurang sehat gitu. Ya, jadi itu yang membuat saya kaget ya dengan berita wafat. Karena beliau itu kalau rapat selalu hadir, selalu memberikan arahan, termasuk pemikiran-pemikiran beliau sendiri ya sebagai pribadi terkait masalah-masalah yang kita bahas. Kemudian di rapat yang saya merupakan pimpinan alat kelengkapan dewan itu Badan Pembentukan Peraturan Daerah, beliau itu tidak pernah absen, tidak pernah, jadi selalu hadir. Nah, Itu dalam keadaan sakit, kebetulan dalam begini, keadaan sakit itu Pak. dalam keadaan sakit. Jadi gini kan, kalau di Bapemda kami rapat hybrid ya. Jadi sebagian hadir di lapangan, di ruangan, sebagian lagi kita lewat Zoom. Jadi anggota tetap hadir lewat Zoom sehingga prokes tetap terjaga. Nah, beliau tuh selalu hadir walaupun lewat Zoom. Dan jika ada yang ingin disampaikan pendapat fraksi atau hasil kajiannya, beliau tetap bersuara dan suaranya tuh tegas seperti biasa. Jadi terus terang memang kabar itu cukup mengagetkan saya. Tambah ya memang saya juga belum sempat menjenguk beliau ya. Ya artinya beliau dalam keadaan sakit masih bisa memimpin fraksi ini kan, padahal tugas kedewanan kan sangat luar biasa Pak. Dari beberapa komisi misalkan ini kan masing-masing mempunyai tugas yang berat-berat bagaimana. Nah, pernah terpikir nggak misalnya teman-teman fraksi mengganti beliau sebagai ketua fraksi? Saya pribadi dan saya sampaikan ke pimpinan juga. Maksud saya begini, bukan meragukan kepemimpinan beliau, bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang sangat layak gitu ya. Tetapi saya katakan nggak boleh kita menzolimi saudara kita itu dalam kondisi di mana dia harus banyak memperhatikan diri sendiri. Jadi itulah perspektif saya yang saya sampaikan ke teman-teman, baik pimpinan struktur ataupun di fraksi gitu secara pribadi. Jadi saya tidak pernah menyampaikan ini di forum-forum tentunya, karena ini kan ya ini kan pandangan pribadi saya terhadap pribadi Pak Arifin, dan saya merasa zolim kita kalau membebani beliau dengan amanat yang begitu berat sebagai ketua fraksi dalam kondisi beliau harus sangat memperhatikan diri sendiri. Itu sakit yang harus beliau ada. Begitu. Jadi dan ternyata memang belakangan memang saya dengar struktur Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS DKI Jakarta memang sedang mengagendakan hal tersebut, yaitu mencari pengganti sebagai pelaksana tugas. Begitu, Baik, ke Pak Mardono. Tadi sempat Pak Mardono mengatakan beliau itu tegas dan keras. Nah, maksudnya keras yang dimaksud seperti apa nih? Kan ada tegas, ada keras, ini kan kadang-kadang konteksnya beda. Yang bisa ada contoh kira-kira Pak, sebagai murid? Ya memang beliau termasuk pendidik yang keras karena mungkin juga berlatar belakang dari Sulawesi Selatan ya, dengan keras mendidik. Dan kalau sudah menyampaikan satu prinsip, ketika kita sedikit agak nyeleneh, kita langsung ditegur, baik ditegur langsung ataupun terkadang pada saat terakhir-terakhir itu saya ditegur lewat WhatsApp langsung. Jadi tidak ada kesalahan sedikit pun yang didiamkan oleh beliau, kira-kira gitu. Langsung diluruskan. Dan bahasanya memang bahasa keras, yang mungkin bagi sebagian orang yang tidak mengerti, mungkin ada sentimen pribadi, ataupun hal-hal yang mungkin tertilik untuk pribadi. Dan tapi saya merasakan
setelah saya mengetahui bagaimana manfaat, termasuk 2 tahun yang lalu saat kita sedang digonjang-ganjing tribulasi ya, beliau orang yang sangat keras untuk bisa memerintahkan atau meminta kepada saya untuk tegas untuk memutuskan ya hal-hal yang terkait terhadap gangguan dakwah, gangguan organisasi kita. Jadi tegas dan keras. Artinya keras itu memang kadang-kadang memarahi saya, dan saya orang yang sering dimarahi, Oh, kira-kira gitu. jadi pernah ngelihat marah langsung gitu Pak ya? Pernah ngelihat marah Ya, langsung? ya. Baik pada saat kita di forum, ketika beliau memang meluruskan sesuatu, langsung dengan keras menegur. Ataupun terkadang di luar forum, langsung saya diluruskan, dipanggil, atau mungkin ditelepon. Kira-kira begitu Pak Ici. Pak Ici, saya bisa melengkapi perspektif Pak Mardono. Ya silakan Pak Dedi. Jadi ini saya bilang melengkapi kenapa? Karena hal tersebut tidak beliau lakukan di fraksi. Maksud saya begini, tegas, ya jelas tegas, beliau tegas. Kan saya bilang tadi juga tegas. Beliau loyal. Tetapi dalam penegakan ketegasan itu, beliau memang sangat tampak tidak keras. Kemudian beliau itu sangat mudah menerima masukan, pendapat dari sesama kita, anggota DPRD. Dan beliau dengan mudah juga mengubah pendapatnya. Gitu. Jadi nggak bertahan gitu pada pendapatnya. Kecuali memang sudah letter luck ya, memang harus begitu, perintah suratnya begitu dan sebagainya. Tetapi dalam banyak hal beliau itu siap berdiskusi. Ini saya yakini karena memang tingkat kepahaman beliau yang tinggi ya sebagai guru agama juga, bahwa memang urusan misalnya nih kan, kalau dalam urusan partai banyak kita urusan-urusan yang memang harus tegas dan dijalankan. Tapi dalam urusan politik di mana kita bernegosiasi, kita punya kepentingan yang lebih panjang dari kepentingan yang jangka dekat, kemudian kita punya mitra dari mulai eksekutif dan juga partai-partai lain, itu semuanya memang harus dibicarakan gitu dari semua perspektif. Itu yang membuat mungkin beliau itu dengan ketegasannya tapi tetap luwes ketika harus mengambil keputusan yang mendengarkan perspektif bersama. Itu terasa. Nah, tentang kiprah beliau di legislatif, bagaimana dia menerima aspirasi masyarakat, misalnya ada yang melaporkan, ada yang mengadu. Bagaimana sosok beliau ketika menghadapi aspirasi masyarakat seperti ini di Dewan, Pak? Pertama, sikap sebagai fraksi dulu ya, dan beliau sebagai pimpinan, itu beliau meminta jangan sampai ada aspirasi yang terabaikan, dan hari aspirasi yang kita tetapkan hari Selasa itu harus gitu ya, mampu untuk menerima aspirasi masyarakat seoptimal mungkin, dan beliau menegur kalau ada misalnya anggota dewan yang seharusnya menerima aspirasi tapi tidak bisa menerima. Itu saya luar biasa lah, beliau dalam hal seperti itu pengawasan pada kita juga kuat gitu. Dan Baik. kita diharapkan memang tidak melewatkan satupun aspirasi. Nah, ketika beliau berhadapan, saya kira ini ya memang tipikal politisi gitu yang memang sangat merakyat. Beliau mendengarkan dengan baik dan dengan empati yang tinggi dan dengan respon yang cepat. Beliau biasanya kalau ada hal yang dia fraksi bisa selesaikan saat itu juga, kita selesaikan saat itu juga. Misalnya, oh ini terkait dengan dinas tertentu, Pak Dedi bisa telepon nggak kepala dinasnya gitu, atau siapa yang bertugas di komisi terkait gitu, bisa nggak diselesaikan hari ini juga, telepon langsung saat itu. Jadi itu udah menjadi jiwa dari fraksi PKS DKI Jakarta, dan terutama karena memang di
ya diinspirasikan dari memang cara beliau memimpin dalam mendidik aspirasi. Baik. Pak Mardono, ini DPD PKS Jakarta Utara kan termasuk salah satu DPD yang cukup kuat turbulensinya ya, yang seperti dikatakan tadi ya. Bagaimana peran sosok seorang Muhammad Arifin ini dalam kembali menjaga perahu DPD PKS ini kembali menjadi kuat, menjadi tegar ke depan? Ya, memang itu tadi yang saya katakan dengan sikap tegasnya, dan kalau kepada murid kita merasakan beliau keras. Ini kami rasakan pada saat 2 tahun atau 3 tahun yang lalu menjelang turbulensi, kita dan saya sangat bersama-sama Ustadz Arifin dengan cukup waktu yang lama ya, berdiskusi, memutuskan berdua. Kebetulan saat itu saya dan beliau almarhum berdua memang di satu tempat harus memutuskan melihat kader-kader dan kondisi-kondisi yang mungkin sangat tidak menguntungkan saat itu. Dan tadi yang saya katakan dengan ketegasan beliau, dan karena beliau juga sosok yang sangat pribadi yang sangat kuat di mata kader ya, rata-rata untuk di Jakarta Utara kader itu agak segan kalau sudah beliau berbicara, berkata atau memberikan keputusan. Nah, karena itu saya sangat mempunyai kesan mendalam ketika berdua bersama beliau harus menentukan hal-hal dan memutuskan sesuatu yang sangat genting. Ya, berdua harus begini, ya saya merasakan itulah perlunya ketegasan, dan ketegasan itu memang dimiliki oleh seorang almarhum Ustadz Haji Muhammad Arifin. Sehingga alhamdulillah dengan ketegasan beliau saat itu dan juga meminta saya untuk berlaku tegas, ya alhamdulillah kita di PKS Jakarta Utara ini turbulensinya, walaupun sebagian orang di luar merasakan Jakarta Utara ini paling berat, ternyata tidak gitu ya. Kita hanya cuma mengalami guncangan sedikit, kemudian dengan keputusan yang tegas yang kami ambil bersama beliau. Berdua aja nih, berdua aja, banyakkan berdua ngambil keputusan. Ya, di awal berdua, karena saat itu sangat-sangat apa ya, riskan untuk melibatkan, karena kita tidak tahu situasi siapa yang ada di sana, siapa yang ada di sini. Memang saya saat itu berdua beliau, ya pada saat itu. Kira-kira gitu Pak Ici. Baik, baik. Pak Mardono, selama bersama beliau masih ada nggak kira-kira pesan-pesan atau program agenda yang belum terlaksana dari beliau, sehingga maksudnya dia ingin melakukan ini tetapi ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak yang belum terlaksana? Ya, saya pikir selama, karena beliau cukup lama ya, hampir 7 bulan, dan kami juga nggak bisa berinteraksi. Saya kebetulan selama beliau di rumah sakit holistik sudah 2 kali, dan itu kami sudah punya rencana pada hari Selasa pada saat beliau wafat, kami paginya itu sudah mau berangkat ke tempat rumah sakit beliau. Sudah merencanakan dengan 3 pengurus atau pengurus di DPD, kita sudah mau berangkat. Tapi subuh hari kami sudah mendapatkan kabar sehingga tidak bisa terlaksana. Dan itu sebenarnya kita juga mau membicarakan hal-hal yang tadi ya, apa yang beliau harus amanatkan ke kami, itu kira-kira begitu. Karena pada saat hari Senin kami mendapatkan kabar yang memang kurang enak, bahwa beliau sudah labil, sehingga kami memutuskan Senin itu memang harus berangkat Selasanya untuk menjenguk beliau. Ya, dan saya yakin barangkali kalau orang sebagian keluarganya sudah merasa ada suatu hal, dan kami juga merasa apa sih amanat yang harus kami terima untuk melanjutkan apa yang belum beliau selesaikan. Tapi alhamdulillah beliau itu sudah mewariskan, saya pikir sudah mewariskan nilai-nilai yang bisa dilanjutkan oleh generasi teman-teman selanjutnya, insya Allah dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita, kepada teman-teman di Jakarta Utara, insya Allah kita akan siap melanjutkan amanat yang mungkin belum terselesaikan oleh almarhum Ustadz Muhammad Arifin. Kira-kira gitu Pak Ici. Baik. Pak Dedi ini kan
Saya lihat kemarin ketika beliau juga banyak yang takziah ke rumah beliau ya, ada gubernur, ada wakil gubernur, ada anggota DPRD. Nah, Ya. sepertinya beliau cukup bagus ya dalam menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga lain, dengan partai-partai lainnya. Bagaimana sih sebetulnya mereka Pak Arifin ini menjalin komunikasi itu? Pak Arifin memang sosok guru juga ya, selain politisi memang, dan itu kan memang tercermin dalam keseharian interaksi beliau yang lain. Saya kira hampir semua anggota dewan dari partai lain pun manggil beliau Ustaz. Kalau saya jarang yang manggil beliau Ustaz. Jadi itu membuat beliau tuh mudah. Bahkan seperti memberi tausiah pun kan ya mudah ya. Jadi karena ya kan beliau layak memberikan tausiah itu nasihat kepada semua pun, karena memang beliau punya banyak. Berarti semua menerima ya, Ustaz ya? Ya, semua bisa menerima beliau gitu ya, karena memang tidak pernah juga kasar dalam istilahnya berbeda gitu ke sama sekali tidak pernah. Dan saya rasa juga politisi PKS rata-rata demikian ya, karena memang melihat dari pimpinan-pimpinan juga pengajarannya memang seperti itu. Baik, Jadi Pak Deddy, memang ya. Kita mau udah habis waktunya. Kita mau closing statement Pak Deddy ya. Closing statement ini mengenai sosok beliau, kira-kira apa himbauan, apa pesan-pesan, kesan Pak Deddy, sehingga mungkin bisa bagi para warga DKI Jakarta yang sangat cinta beliau bisa terhibur. Jadi kita butuh sosok politisi seperti Ustadz Muhammad Arifin Allahu Yarham, karena beliau tidak memikirkan banyak selain bahwasanya kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat itu di atas dari yang lainnya. Dan itu kan tercermin dalam kepribadian kehidupan keseharian beliau yang sangat sederhana, di mana kita misalnya juga anggota dewan sangat diingatkan jangan sampai potongan untuk yang nanti digunakan partai untuk masyarakat gitu setiap bulannya dari kita itu jangan sampai diabaikan. Bagaimana dana-dana yang seharusnya milik masyarakat itu segera disalurkan, dan itu dari dana yang sebenarnya masih bisa digunakan secara pribadi oleh anggota dewan, tapi karena kita di PKS memang lebih banyak menggunakan untuk itu, ya kita diingatkan terus. Jadi politisi seperti ini, politisi yang selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat, itu adalah yang kita cari dan kita harapkan ada terus menggantikan kita. Baik. Ya, Ustadz Marlono, closing statement terakhir, pesan mungkin untuk kader dan warga yang saat ini masih berduka ya, bagaimana bisa melanjutkan cita-cita beliau, silakan. Ya, pertama kami mengajak teman-teman khususnya Jakarta Utara kader, pertama mencontoh meneladani beliau. Jadi yang saya ingat pesan beliau terakhir kepada putranya beliau juga, yang pertama itu saat berinteraksi dan terlibat aktif di DPRD, putra beliau memesankan jangan sampai perilaku ataupun hal-hal yang dilakukan oleh anaknya ini berimbas pada kaitannya dengan masalah hukum. Maka beliau menasihati, mengamati hati-hati. Jadi jangan sampai keterlibatan mungkin dalam sebuah proyek yang sebenarnya mungkin sangat bisa dilakukan atau halal, tetapi membuat masalah dalam masalah hukum. Dan beliau dengan tegas, lebih baik mencari bisnis-bisnis yang jelas, yang akan membawa kebaikan, termasuk buat dakwah dan buat kader, daripada bisnis-bisnis yang akhirnya menjerumuskan nama baik partai ataupun kader, khususnya nama baik beliau ke dalam hal-hal yang tersangkut dengan hukum. Jadi mari kita mencontoh almarhum dengan segala kebaikannya ataupun kekurangannya, tetapi disinilah sosok Ustadz Haji Muhammad Arifin yang patut kita contoh. Kepentingan kepada partai, kepada organisasi lebih didahulukan. Kepentingan untuk menjaga nama baik partai organisasi lebih penting daripada
hal-hal yang mungkin bisa membawa nama buruk bagi partai. Kira-kira gitu, Pak Icip. Baik, terima kasih banyak Ustadz Mardono, Pak Dedi. Ya, mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa menghibur baik kader PKS maupun keluarga Ustadz Arifin, dan tentunya pesan-pesan dan pengalaman kita bersama beliau memberikan kabar baik bahwa insya Allah nama beliau akan harum sepanjang masa, bukan hanya di kalangan kader PKS tetapi juga kepada seluruh warga DKI Jakarta. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi Esensi Talks. Sampai jumpa. Terima kasih.